Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatan wa salaman ala khatamin nabiyyin wa sayyidil mursalin Muhammadin khairi khalqillahi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan waghfir lana ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah fi hadhihi al-lailah sanastamiru durusana ma'al kitab al-ilmu wasailuhu wa thimaruh bi fadilati Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Nah, wa qad wasalna fi safhati 27. Nah, 27 ya. 27. Nah, 27 di safhati 27 yakni fil fiqratil ula. Nah, pada paragraf yang pertama. Yakni fil wasilati as-sabi'ati. Nah, pada sarana yang ketujuh. Nah, qala Syekh hafizahullah taala wa inna min wasaili tahsilil ilmi i'mal ad-dhihni fahman wa hifdhan. Nah, ada kedef sementara download. Kata beliau, ya, di antara sarana untuk bisa mendapatkan ilmu yaitu menggunakan akal pikiran dalam memahami dan menghafal setiap pelajaran yang dipelajari. Wahadal amru, kata beliau, wahadal amru qad faqadahu talabatul ilmi fi hadzal waqti al-mu'asiri. Perkara ini itu telah hilang, ya, telah hilang pada sebagian para penuntut ilmu di waktu sekarang ini. Fa inna najidu anna katsiran min talabatil ilmi al-yawma qad attalu adhanahum. Nah, sesungguhnya kita dapati, ya, seringkali, ya, kita dapati bahwasanya kebanyakan, ya, para penuntut ilmu pada hari ini, pada zaman sekarang ini, mereka tidak memfungsikan pada attalu, ya, membiarkan tidak terpakai. Attala yu'attilu itu membiarkan sesuatu tidak terpakai. Gitu. Maksudnya tidak memfungsikan akal pikiran mereka di dalam memahami dan menghafal pelajaran. Wa'tamadu 'alal awraqi, ya. Sementara mereka hanya bersandar atau mengandalkan kertas-kertas. Fahum katsiran ma yahduruna al-halaqati lakinnahum qallama yastafiduna. Nah, mereka sebagian para penuntut ilmu, ya, seringkali, ya, mereka datang menghadiri halakoh-halakoh atau majelis-majelis ilmu, lakinnahum qallama yastafiduna. Akan tetapi mereka sedikit sekali mendapat faedah. Banyak datang ke majelis ilmu, bertahun-tahun menghadiri majelis ilmu, tapi sedikit faedah yang didapatkan. Li'annal wahida minhum idza hadaral halaqata lam yushghil dhihnahu bima yasma'u. Nah, sebabnya apa? Karena sebagian dari mereka, ya, atau salah seorang dari penuntut ilmu ini, jika dia datang ke majelis ilmu, ke halaqah, dia tidak lam yushgil, tidak menyibukkan akal pikirannya untuk memahami dan menghafal apa yang disampaikan, apa yang dia dengar, bima yasma'u. Wa innama yushgilu qalamahu fayaktubu fil awraqi, ya. Yang dia lakukan, ya, dia hanya sibuk menulis, ya. Dia sibukkan dirinya dengan pulpennya, ya. Dia sibukkan dirinya dengan menulis di lembaran-lembaran kertas. Tsumma idzan taha minha nasiyaha. Nah, ini kata beliau hafizahullah taala. Kemudian setelah dia menulis, ya, setelah dia sepulangnya dari halaqah tersebut, setelah ilmu-ilmu itu ditulis, ya, kemudian dia lupakan, ya. Cuman sekedar ditulis, kemudian dia lupakan begitu saja. Liyantakila ila darsi qadan, ya. Kemudian dia bersiap-siap lagi untuk pindah ke pelajaran yang besok. Jadi pelajaran hari ini sibuk menulis, kemudian sampai di rumah dia lupakan, tidak dimurojaah. Ya, itu maksud saya tadi. Adapun menulis, ya, memang ilmu itu harus ditulis. Fajidul ilma bil khawatim. Nah, ikatlah ilmu itu dengan tulisan.
Tapi yang dimaksud oleh Syekh di sini maksudnya menulis tapi tidak dimurojaah. Seperti itu. Wahakadha kata beliau, dan begitu seterusnya. Habis ditulis, dilupakan, kemudian siap-siap lagi masuk ke pelajaran yang besok. Nah, begitu seterusnya kata beliau. Nah, ini wala yuraji'u ma fi hadhil awraq. Nah, tanpa dia memurojaah apa yang dia telah tulis di dalam lembaran-lembaran kertas tersebut. Dia tidak murojaah. Wala yuthabbitu ma fi hadhil awraqi fi sadrihi. Ya, dia juga tidak mengokohkan tulisan-tulisannya itu ya, di dalam dirinya, di dalam dadanya. Maksudnya dia tidak hafal. Ya. Karena ilmu itu tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kokohnya ilmu itu ya memang harus dihafal. Fala yuhassilul ilma fi nafsihi, maka orang seperti ini kata beliau dia tidak akan mendapatkan ilmu. Wa innama takunu tariqatuhu annahu qad akhrajal ilma minal awraqi ilal awraqi. Nah, dan hanyalah kata beliau ya, tariqahnya dalam belajar atau metodenya dalam belajar ini ya, dia hanya mengeluarkan ilmu dari kertas ke kertas. Maksudnya dia keluarkan ilmu itu ya, yang berawal dari kertas, yang berawal dari kitab gurunya, kemudian dia tulis di kitabnya. Dia cuma begitu, cuma dipindah-pindah saja, cuma memindahkan masalah itu sebenarnya. Nah, yang sudah ada kemudian dipindahkan di kertas yang kosong. Yang sekedar itu memindahkan ilmu dari satu kertas ke kertas yang lain. Nah, gitu. Antori ke syaikhi, dari atau melalui seorang guru. Walam yuthabbit ilman fi nafsihi, akan tetapi dia tidak mengokohkan ilmu tersebut di dalam dirinya. Maksudnya dia tidak hafal, cuma sekadar dia tulis saja, kemudian dia tidak hafal. Wala syakka anna hadza yaj'alu talibal ilmi la yuhassila ilman fi nafsihi, dan tidak diragukan lagi bahwasanya hal yang semacam ini akan menjadikan penuntut ilmu tidak akan mendapatkan ilmu. Mahma qara'a, kata beliau ya, berapapun kitab yang dia baca. Nah ini mahma qara'a. Mahma ini bagaimanapun ya. Bagaimanapun dia membaca. Maksudnya berapapun kitabnya kitab yang dia baca. Wa mahma hadara ya. Betapa sering pun dia hadir ke majelis ilmu ya. Kalau dia tidak gunakan akal pikirannya dalam memahami dan menghafal pelajaran ya, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu, kata beliau. Wa mahma darasa, dan berapa kali pun dia belajar. Kalau hanya belajar saja tapi tidak berusaha untuk untuk menghafal pelajaran, maka tidak akan mendapatkan ilmu. Ini maksud saya ya. Fayan bagi ala talibil ilmi an yaj'ala al-awraqa wasilatan li tathbitil ilmi fi nafsihi. Nah, yang selainnya dilakukan penuntut ilmu, kata beliau, yaitu hendaknya dia menjadikan kertas-kertas ini ya merupakan wasilah untuk mengokohkan ilmu di dalam dirinya. Wa an yu'mila dhihnahu fi fahmi ma yuqal. Nah, dan hendaknya dia wa fi hifdhihi ya, satu paket itu ya. Wa an yu'mila dhihnahu fi fahmi ma yuqalu wa fi hifdhihi. Nah, dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu menggunakan akal pikirannya di dalam memahami dan menghafal ilmu yang disampaikan, ma yuqalu. Apa yang disampaikan, apa yang dikatakan, maksudnya ilmu yang disampaikan. Kemudian lanjut, qala Syekh hafizahullah taala, wa idza nadarna ila salafi salihi ridwanullahi alaihim wajadna amran ajiban fi hifdzihim wa istihdarihim. Nah, dan ketika kita perhatikan, kita lihat keadaan para ulama salafus saleh ridwanullahi alaihim, maka kita akan mendapati hal-hal yang menakjubkan, amrun ajiban, hal-hal yang menakjubkan dalam hafalan mereka dan istihdarihim. Istihdar itu mampu menghadirkan hafalan secara cepat. Jadi bukan cuma sekedar hafal, tapi ketika ditanya dia mampu menghadirkan hafalan itu secara cepat, seperti itu. Jadi di dalam diri para ulama salaf itu terdapat hal-hal yang menakjubkan, kata beliau, yaitu dalam hafalan dan penghadiran hafalan mereka. Mereka mampu menghadirkan hafalan dengan cepat. Wa adzkuru min dzalika wa yahduruni, kata beliau, dan saya akan menyebutkan kepada kalian
apa yang ada dalam ingatanku saat ini. Maksudnya contoh-contoh ya, contoh-contoh perkara-perkara yang menakjubkan dalam hal hafalan dan penghadiran hafalan para ulama-ulama salaf. Ya, beliau akan sebutkan beberapa ulama-ulama salaf di sini. Yang pertama kata beliau, innal imama Aba Ais At-Tirmidzi ya, nah, ini Imam At-Tirmidzi ya. Dzikra annahu qad kataba an syaikhin juz'aini fil hadits. Ya. Imam At-Tirmidzi ini ya dikatakan ya pernah diriwayatkan bahwasanya beliau ini ya beliau telah menulis dua buku yang berisikan hadis dari seorang guru. Ya. Beliau pernah menulis dua buku ya, dua buku tebal. Kalau juz begini berarti ya juz aini ya, juz aini. Juz'un satu, juz aini dua juz, dua buku maksudnya, dua buku yang berisikan hadis dari seorang guru. Kemudian falaqiyahu fi safarin. Nah, falaqiyahu fi safarin dan Imam At-Tirmidzi ini ya bertemu dengan guru ini pada sebuah safar, ya, sebuah perjalanan. Fatalaba min asy-syaikhi an yaqra alaihi al-juz'aini. Maka Imam At-Tirmidzi ini meminta kepada syekh ini, kepada gurunya ini, agar gurunya itu membacakan kepadanya dua kitab itu yang berisi buku, dua buku yang berisi hadis. Seperti itu. Jadi dia minta sama gurunya untuk membacakan dua hadis-hadis yang jumlahnya itu mencapai dua buku begitu maksudnya. Jadi banyak sekali ya, dua buku dia suruh sebutkan. Wa huwa yadunnu annahu ma'ahu. Oh, nah. Dan syekh ini ya mengira bahwasanya kitab itu ya dibawa oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi mungkin begini ya, mungkin Imam At-Tirmidzi ini pegang apa? Pegang satu lembaran kitab, satu lembaran apa? Pegang kertas begitu. Mungkin beliau pegang kertas, kemudian beliau bilang, "Syekh, tolong bacakan kepada saya hadis-hadis sebanyak dua buku begitu." Nah, kemudian guru ini, sang guru ini mengira kertas yang dibawa ini berisikan hadis-hadis itu, mungkin seperti itu. Nah, ini wa huwa yadhunnu annahu ma'ahu. Dan syekh itu mengira bahwasanya kitab tersebut dibawa oleh suami telepon datang. Ya. Ya, kenapa? Baru? Iya. Jangan bawa sempi yang ini. Yang P3A jangan bawa, pakai ya jangan. Pakai yang ini saja, pakai yang apa? Yang Bernardelli itu. Kalau yang P3A1 itu ada di laci di ini, cuman anak-anak bawah itu kunci. Pakai yang Bernardelli saja kan. Iya, yang rusak itu yang di gudang itu. Yang Bernardelli itu kan ada 3, pakai kasana itu aja. Jam berapa kamu mau berangkat? Oh, sedikit lagi. Baru pakai borgol yang di mana? KPLT ya. Oh, iya. Isi kasana Jo ini ya. Apa dulu itu DP amunisi bikin 77 Jo atau 6 butir atau 77 butir. Baru ini hitung kasana ulang ya. Kaget orang mau itu. Berarti buat 3 itu kan yang bawa tuh. Ya oke. Oke ya. Oke. Ya, oke. Oke. Soalnya bula wahu jadi belum pasalamat. Taman kantor baru Nasrani, jadi kan orang mau eksekusi pemindahan boleh mau sebentar malam ini, Bu Ana tidak bisa pergi. Sampai di mana tadi ini? 6. Wa huwa yadunnu annahu ma'ahu. Ya. Dan syekh ini, guru ini mengira bahwasanya kitab yang berisikan hadis ini dibawa oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, wa ma'ahu awraqun baydaun. Padahal yang dibawa oleh Al-Imam At-Tirmidzi ini hanyalah kertas-kertas yang putih. Ya. Laisa fihi syai'un.
Nah, yang tidak ada tulisan apapun di dalamnya. Laisa fiha ya, laisa fiha syai'un. Yang tidak ada tulisan apa-apa di dalamnya. Fa akhadha syaikhu yaqra'u alaihi bi alfadhihi. Maka syekh ini pun ya, gurunya ini pun mengambil lembaran-lembaran kertas itu ya, dia ambil dari tangan Imam At-Tirmidzi, beliau ambil, kemudian beliau mulai membacakan hadis-hadis tersebut bi alfadhihi dengan lapas-lapasnya. Seperti itu. Maksudnya beliau mulai menyebutkan lapas-lapas hadis itu yang diminta oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi beliau ambil itu kertas, cuma beliau pegang begini ya, kemudian dia bacakan tanpa melihat ya, tanpa melihat. Dia bacakan. Wa yulqi alaihi al-ahaditsa bi alfadhihi. Nah, ini. Beliau sampaikan hadis-hadis tersebut dengan lapas-lapasnya. Falamman taha syaikhu ya, maka tatkala syekh selesai membaca ya, nadhara selesai mengucapkan atau menyampaikan hadis-hadis tersebut, nadhara ilal awraqi fa idza hiya baydha. Ya. Kemudian dia lihat itu lembaran-lembaran kertas ternyata kosong. Ya. Jadi setelah dia sampaikan itu hadis-hadis itu, baru itu dia lihat itu kertas, dia lihat, ternyata kosong. Gitu. Maksudnya begitu ya. Fa idza hiya baydha. Ternyata dia kosong ya, hanyalah lembaran-lembaran kertas yang kosong. Faqala ya, maka sang guru ini pun berkata, amatastahi minni ya, apakah engkau tidak malu kepadaku ya. Amatastahi minni, di situ hal ya, hal la tastahi minni, seperti itu. Apakah engkau tidak malu kepadaku, yakni tatlubu minni an aqra alaika wa tauhamuni annaha ma'aka wa laysa ma'aka syai'un. Nah, yaitu engkau meminta kepadaku untuk membacakan kepadamu hadis-hadis tersebut, wa tauhamuni, dan engkau mengesankan kepadaku, memberikan kesan kepadaku bahwasanya kitab-kitab itu bersamamu. Maksudnya engkau memberikan kesan bahwasanya engkau membawa kitab itu ya, padahal yang engkau bawain tidak ada. Lagi itu maksudnya seperti itu. Faqala At-Tirmidzi, maka Al-Imam At-Tirmidzi berkata, fa'alamtuhu amri, maka aku pun memberitahu tentang keadaanku kepada guruku tersebut, kata beliau. Beliau berterus terang maksudnya. Beliau Al-Imam At-Tirmidzi berterus terang. Wa qultu lahu, ya aku katakan kepada guru tersebut, pada guruku, qad hafiztuha, sebenarnya Syekh, saya sudah menghafal hadis-hadis tersebut. Nah, dia mengaku ya. Dia bilang qad hafiztuha, sebenarnya saya sudah menghafal hadis-hadis tersebut. Faqal, maka sang guru pun berkata ya, iqra, kalau begitu baca. Nah, seperti itu. Karena antum sudah hafal, coba baca ya. Oke, kita bahas. Coba baca, iqra. Fa qara'aha alaihi wahidan bi asanidiha. Maka Al-Imam At-Tirmidzi pun mulai membacakan hadis-hadis tersebut satu persatu beserta sanad-sanadnya. Masya Allah. Lam yukhti minha harfan. Masya Allah. Tidak ada yang salah satu huruf pun. Ini hal-hal yang menunjukkan di diri para ulama salaf. Lam yukhti minha harfan, ya. Tidak salah satu huruf pun. Faqala lahu syaikhu, maka sang guru pun ini berkata kepada Al-Imam At-Tirmidzi, qad istahdorta qabla an ta'tiya, yakni qabla hafiztaha qabla an ta'tiya. Nah, sebenarnya engkau telah hafal hadis-hadis ini sebelum engkau datang, seperti itu. Lituriyani annaka hafizun, untuk menunjukkan kepadaku bahasanya engkau telah menghafalnya. Maksudnya gitu ya. Artinya bukan baraba ya. Kalau ini kesannya baraba ya, tapi bukan baraba ya. Kata beliau untuk menunjukkan kepadaku bahasanya engkau telah menghafal hadis-hadis tersebut. Faqala lahu al-Imam At-Tirmidzi, ya, maka al-Imam At-Tirmidzi pun berkata, Iqra alayya ghayraha. Kalau begitu Syekh ya, bacakanlah kepadaku hadis yang lain, ghayraha. Hadis yang lain, maksudnya hadis yang tidak ada dalam kitab ini. Kata dia. Qal ya, maka Imam At-Tirmidzi berkata, faqara'a alayya arba'ina hadisan bi asanidiha. Maka
sang guru itu pun mulai membacakan kepadaku 40 hadis yang baru, ya, yang tidak ada di kitab itu beserta sanad-sanadnya. Fa'adaha alaihi at-Tirmidzi bi asanidiha. Maka setelah setelah gurunya selesai membacakan 40 hadis ini, Imam At-Tirmidzi langsung mengulangi, ya, fa'adaha. Langsung dia ulangi hadis tersebut beserta sanad-sanadnya, lam yukhti minha harfan wahidan. Tidak ada satupun huruf yang salah. Masyaallah. Jadi begitu dia dengar, langsung dia ulangi, tidak ada satupun huruf yang salah. Kemudian fa'jaba li hada, ya, maka sang guru pun ini terkagum-kagum dengan hafalannya Imam At-Tirmidzi ini. Sami'aha fil majlisi li awwali marrah faraddaha arba'ina bi asanidiha lam yukhti minha wahidan. Masyaallah. Jadi guru ini terkagum-kagum dengan hafalan Imam At-Tirmidzi, ya. Dia baru mendengarkan 40 hadis ini untuk pertama kalinya, kata beliau, kemudian dia langsung ulangi 40 hadis ini beserta sanad-sanadnya, sementara dia tidak salah satu huruf pun. Baru dia dengarkan kali itu. Masyaallah. Wa qablaha hafidho al-juz'aini indama qara'ahu ma'alaihi syekhu fis safari. Sementara dia sudah punya hafalan sebanyak 2 juz, ya, 2 buku, punya hafalan 2 buku yang berisikan kitab yang ketika dia bacakan di dalam perjalanannya, dalam safar, ketika dia bertemu dengan guru ini. Artinya begini, ya, orang yang sudah memiliki hafalan yang banyak itu, ya, kalau orang biasa menghafal, kalau begitu dia menghafal biasa mau tagate kamar dengan ini kan, seperti itu kan. Artinya mau kacau karena kadang redaksi itu kan hampir-hampir sama, ya kan? Hampir-hampir sama. Begitu juga dengan Al-Qur'an. Ayat di ini baku sambung dengan di Al-Imran, karena hampir-hampir sama seperti itu. Tapi itu tidak ada keliru satu huruf pun. Nanti itu dia dengar, langsung dia ulangi 40 hadis, ya. 40 hadis, bukan satu hadis. 40 hadis beserta sanadnya, ya, bukan cuman bukan cuman lafaznya saja, bukan cuma matannya saja, sanadnya juga. 40 hadis, tidak ada satu huruf pun yang salah. Insyaallah. Hafalan beliau Al-Imam At-Tirmidzi. Maka inilah contoh bahwasanya para ulama salaf itu mereka senantiasa menggunakan akal pikiran mereka di dalam memahami dan menghafal pelajaran, menghafal ilmu yang disampaikan oleh guru mereka. Kemudian lanjut kata beliau, wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah katsiran ma najiduhu kama fi Majmu'il Fatawa, ya, dalam kitab beliau ini. Dan Syekhul Islam ini contoh yang kedua, ya. Syekhul Islam tadi kan Imam At-Tirmidzi, sekarang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, seringkali kita dapati dalam kitab beliau, yakni Majmu' Fatawa, yujibu an su'alin fi mi'ati safhatin aw yazidu. Nah, beliau dalam kitabnya itu beliau menjawab satu pertanyaan, satu soal, ya, satu pertanyaan itu beliau jawab dalam 100 halaman atau lebih. Hanya satu pertanyaan, satu pertanyaan beliau jawab dengan 100 halaman, ya, masyaallah, atau lebih ini, au yazid, atau lebih. Bitartibin ajibin, kata beliau. Bitartibin ajibin, dengan urutan yang menakjubkan. Maksudnya tertata dengan baik. Jawaban itu tertata gitu. Wa yuridu al-adillata minal Qur'ani wa minas sunnati. Dan beliau di dalam menjawab soal ini beliau membawakan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa min aqwalis salafi bi alfadhihim, dan beliau juga membawakan hujah dari perkataan-perkataan para ulama salaf, ya, beserta redaksi-redaksinya bi alfadhihim. Wa min aqwalil a'immati, ya, dan dari perkataan para imam. Jadi dalilnya dari Al-Quran, Sunnah, kemudian perkataan para salaf dan perkataan para imam. Faidan taha donantahu. Nah, faidan taha donantahu yanqalu min kutubin. Ya. Dan ketika Syekh ini selesai menjawab pertanyaan ini, maka niscaya ketika beliau selesai membaca, engkau akan mengira bahwasanya beliau mengutip dari buku. Maksudnya kalau orang ada di situ, kemudian mendengarkan Syekh
menjawab soal itu, menjawab pertanyaan itu, kita akan mengira bahwasanya Syekh ini baca di buku lagi. Seperti itu. Engkau akan mengira bahwasanya beliau mengutip dari buku. Fa idza bihi yaqul, namun ternyata beliau mengatakan